pikir perkara rugi, emang cuci kain lap nggak butuh sabun. Tapi nggak apa-apa, semua punya pilihan masing-masing. Aku cuma memilih tetap waras dengan meminimalisir pekerjaan. Mohon maaf, aku mundur dari ibu-ibu yang rajin banget cuci kain. Kita tunggu yang lain. Tapi nanti buka dulu ya kameranya ya. Saya mau lihat itu ada orang nggak di sebelah itu ya. Buka dulu kamera semuanya nanti. Saya mau cek. Kita tunggu 5 menit lagi. Baik, sudah ya. Coba saya mau lihat dulu ini yang di seberang ini. Coba yang di seberang ini, oh masih 22 mahasiswa ya. Oke, kita segera mulai. Nanti kita jam 17 selesai ya. Jadi setengah jam aja masing-masing ya. Baik, saya buka. Silakan dibuka dulu semuanya. Ayo dibuka dulu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Dengar nggak suara saya? Dengar Ibu. Dengar, Bu. Tak buka ya. Ini anak-anak ini apa? Andi ini nama Gisel jadi satu. Anissa, Esya, dia. Oke, masih berapa ini ikut nih?
Bisa tunggu lah. Baik, baik kita mulai. Kita mulai saja silakan. Hari ini yang presentasi adalah ini ya, evaluasi kualitas dan kelayakan bahan baku ayam terhadap mutu produk pada UMKM catering. Ya, baik. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah halal issues dan case studies, memasuki materi diskusi yang kedua, ya, yang akan disampaikan oleh kelompoknya Misea dan kawan-kawan dengan judul evaluasi kualitas dan kelayakan bahan baku ayam terhadap mutu produk pada UMKM catering. Baik, silakan dimulai presentasinya. Yang lain siap-siap memberikan tanggapan dan pertanyaan ya. Nanti saya panggil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan judul evaluasi kualitas dan kelayakan bahan baku ayam terhadap mutu produk pada UMKM catering. Kami berkelompok 4 orang. Next. Mutu produk pangan, terutama pada UMKM catering yang menggunakan daging ayam sebagai bahan utama. Namun, banyak UMKM kesulitan menjaga mutu bahan baku karena keterbatasan modal, fasilitas menyimpan, serta pengetahuan tentang standar keamanan pangan. Daging ayam termasuk bahan yang mudah rusak dan sensitif terhadap penanganan, penyimpanan, serta distribusi. Berdasarkan SNI 3924/2009, mutu daging ayam dinilai dari aspek fisik, kimia, dan mikrobiologis. Jika bahan baku tidak memenuhi standar, produk catering dapat mengalami penurunan citra rasa, tekstur, dan keamanan. Karena itu, evaluasi kualitas daging ayam sangat penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk bagi konsumen. Next. Jadi rumusan masalahnya ada identifikasi masalah. UMKM catering sering mengalami kesulitan menjaga mutu bahan baku ayam karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kurangnya pengetahuan tentang standar keamanan pangan. Banyak bahan baku ayam yang digunakan belum memenuhi standar kualitas SNI, sehingga dapat mempengaruhi mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Dan studi masalahnya bagaimana kualitas bahan baku ayam yang digunakan oleh UMKM catering dibandingkan dengan standar kualitas daging ayam pada umumnya. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan baku ayam yang tidak sesuai standar terhadap mutu produk catering. Next. Dan tujuan pertamanya itu mengevaluasi kualitas bahan baku ayam yang digunakan oleh UMKM catering. Yang kedua, tujuannya menganalisis dampak kualitas bahan baku ayam terhadap mutu produk catering. Next. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kimia, terapan dan teknologi pangan, terutama dalam memahami hubungan antara kualitas bahan baku ayam dengan mutu produk olahan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait evaluasi bahan baku pangan serta penerapan prinsip halalan thayyiban pada industri pangan skala UMKM. Manfaat kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM catering dalam meningkatkan kualitas bahan baku ayam
yang digunakan agar produk yang dihasilkan memiliki mutu yang baik, aman, dan layak konsumsi. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran pentingnya penerapan standar mutu dan kehalalan dalam proses produksi pangan. Next. Baik, selanjutnya ada kajian pustaka. Penelitian terdahulu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging ayam dari pasar tradisional sering tidak memenuhi standar keamanan pangan, memiliki kadar air tinggi, pH tidak stabil, serta cemaran mikroba berlebih. Sebaliknya, ayam dari pasar modern memiliki protein lebih tinggi dan kadar air lebih rendah. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi kualitas bahan baku ayam pada UMKM catering. Selanjutnya kajian teori, mutu produk pangan mencangkup aspek fisik, kimia, mikrobiologis, dan organoleptik. Standar kelayakan bahan baku ayam menurut SNI dan BPOM menuntut daging berwarna cerah, bertekstur kenyal, dan bebas cemaran. Selain itu, prinsip halalan thoiban menentukan bahwa bahan tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga baik, sehat, dan higienis. Oleh karena itu, UMKM perlu menerapkan standar mutu, keamanan, dan kehalalan secara terpadu. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada 13 September 2025 di IMAS Catering Yogyakarta, salah satu UMKM catering aktif dengan sistem produksi yang terorganisir. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap pengadaan bahan baku, proses pengolahan, dan evaluasi produk akhir. Alat yang digunakan meliputi lembar observasi, alat tulis, dan kamera ponsel, sedangkan bahan yang diamati berupa daging ayam segar dan produk olahan jadi. Penelitian dilakukan berdasarkan warna, tekstur, aroma, dan kelembapan, serta kesesuaian proses dengan prinsip halalan thoiban. Data hasil observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan mutu bahan baku ayam dan produk jadi untuk mengetahui keterkaitannya terhadap mutu akhir. Pengamatan dilakukan dengan indera penglihatan, peraba, dan penciuman, serta dilengkapi dengan observasi lingkungan produksi guna menilai kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan. Analisis ini memberikan gambaran sejauh mana kualitas ayam dan penerapan prinsip halal, higienis, serta aman konsumsi memengaruhi mutu produk catering yang dihasilkan. Next. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa ayam yang digunakan IMAS Catering masih layak konsumsi meski warnanya agak pucat dan ukurannya lebih kecil dari standar ayam segar. Ayam tidak berbau busuk, tidak berlendir, dan disimpan di freezer dengan pemisahan bahan basah serta kering, menandakan pengolahan yang higienis. Produk ayam gorengnya tetap bertekstur empuk dan beraroma normal. Hanya perlu peningkatan dalam pemilihan supplier dan verifikasi kehalalan bahan baku. Next. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, bahan baku ayam yang digunakan IMAS Catering cukup layak dan aman dikonsumsi. Kualitas ayam belum sepenuhnya memenuhi standar SNI 3924/2009, terutama dari segi warna dan ukuran. Yang kedua, mutu sensoris produk ayam goreng, rasa, aroma, tekstur masih baik dan diterima konsumen. Poin yang ketiga, mutu visual dan kandungan gizi menurun akibat kualitas ayam sedang dan penggunaan tepung berlebihan. Poin yang terakhir adalah produk memenuhi aspek
thoyyib, bersih dan aman, tetapi belum memenuhi aspek halal formal karena tidak ada verifikasi penyembelihan sesuai syariat atau sertifikasi halal resmi. Mungkin cukup sekian presentasinya dari Baik, kelompok kami. baik, terima kasih ya. Coba dibuka judulnya, ini aktual banget ini. Judulnya bagus. Ya, coba kita lihat ya. Ini ya, jadi evaluasi kualitas dan kelayakan bahan baku terhadap mutu produk pada UMKM catering ya. Jadi mahasiswa sekalian, UMKM ya, itu kan juga bergerak di bidang penyediaan jasa makanan ya. Di antaranya kita sebutnya catering. Walaupun dia UMKM dengan modal yang cukup kecil, jadi kalau UMKM itu kan kategorinya modal dasarnya itu kan di bawah, kalau sesuai dengan data Dinas Penanaman Modal disebut UMKM itu kalau apa namanya modalnya itu di NIB-nya gitu ya, nomor induk berusaha itu di bawah 5M. Jadi itu kategorinya UMKM. Nah, ini makanan minuman maka pasti tidak meninggalkan daging sembelihan. Nah, Anda melihat bagaimana kualitas gitu ya untuk Misea dan kawan-kawan, bagaimana kualitas bahan baku ayam pada mutu produk UMKM cateringnya ya. Bagus ya. Nah, sekarang sebelum kita diskusikan, saya beri kesempatan kepada kelas ya untuk memberikan respon, tanggapan atau pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini. Silakan. Sambil digeser slide-nya. Anda boleh selesaikan ya. Tanya aja apa gitu. Kan ini bagus loh ini materinya. Coba Mbak digeser Mbak ke bawah. Oke, terus ya, terus lagi. Nah, lagi. Hasilnya aja tadi hasil. Nah, stop. Nah, wes stop dah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Yuk, ayo siapa ini? Anda lihat apa namanya? Aryas ada nggak Aryas? Aryas ada nggak di seberang? Ada, Pak. Ada, Bu. Ya, ayo Anda mau memberi tanggapan apa? Silakan, saya beri kesempatan. Jadi ini ada teman-teman satu kelompok mempelajari mengevaluasi kualitas daging sembelihan untuk produsen catering skala UMKM. Menurut Anda ini bagaimana ini? Persoalannya di mana gitu? Yang lebih penting yang mana? Ayo Aryas. Halo Aryas? Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk Anda boleh nanya, boleh memberi tanggapan, boleh mengkritik. Silakan. Tanya juga boleh, malah kalau nggak ada beban tanya aja. ya, untuk tanya ini sih untuk kan dari sini cuman yang dibahas itu cuman kayak tata letak dan sebagainya ya. Nah, itu proses pengolahan dari awal sampai akhir, terus kayak pasca produksi makanannya itu kan seharusnya bisa lebih dilihat gitu, Bu. Mohon, Bu, ini saya lagi ngeles sih, Bu. Jadi agak ramean. Oke, jadi pertanyaannya Aryas itu Anda para Misea ya, apa si Misea dan namanya Misea ya tadi ya, Misea dan kawan-kawan, bagaimana dengan tata letak layout gitu ya, alur lalu lintas produksi Anda juga amati nggak ketika mempelajari kualitas ayamnya? Gimana? Misea, bisa diterima? Anda datang ke lokasinya nggak ini? Iya, bisa, Bu. Oke, boleh silakan. Jadi kami memperhatikan juga cara prosesnya. Oke, baik. Anda datang ke tempatnya, ke dapurnya. Anda datang ke dapurnya. Iya, Ibu datang. Ya, harus datang. Anda melihat kualitas kok ya. Baik, di mana letak dapurnya ini?
Atau tempatnya di mana ini IMA ini? Di mana tempatnya? Di jalan mana ini? Daerah mana? Halo, tidak hanya Misia, ini satu kelompok siapa ini tadi? Siapa tadi yang satu kelompok ini tadi? Coba dibuka di halaman pertama. Ini kok yang jawab cuma Misia, yang lain bagaimana? Halo. Saya sih Bu yang menjawab. Boleh, boleh. Gimana? Anda ngecek kan? Anda nggak ngecek apa enggak nih kira-kira? Kemarin. Loh, Anda punya apa ini? Jawaban ini dari mana? Kan kemarin saya minta untuk halal isus itu real ya. Berdasarkan fakta di lapangan kan. Saya beri kesempatan Anda kurang lebih 6 kali pertemuan ya. Sebulan setengah kalau nggak salah itu. Atau 1 bulan ya itu nggak kuliah kan. Untuk saya beri kesempatan datang ke on the spot di mana Anda mengambil tema tersebut gitu. Kalau temanya studi literatur berarti harapannya kan Anda mengkaji dari beberapa media, dari sumber pustaka ya. Tapi kalau fakta lapangan kan berarti Anda harus datang di situ. Nah, ini saya tanya sekarang, catering IMA itu di mana tempatnya? Daerah mana? Di daerah ini Bu. Apa daerah itu Bu? Hah? Bangun Tapan. Oh, Banguntapan, Bantul Iya. berarti ya. Baik, oke. Kemudian Anda ke sana dengan siapa? Berapa orang yang ke sana? Mana sih? Kita 3 orang Bu. Tolong dong dinyalain itu kameranya. Yang presentasi. Saya mau lihat yang presentasi yang mana. Coba dibuka itu kameranya. Oke. Yang presentasi. Oke, datang ke sana ya. Ya. Nah, ini Misea. Ini sebelahnya siapa tadi? Yang jawab tadi siapa namanya? Ini sih, Bu. Nini, baik. Nah, ketika Anda datang ke lokasi, Anda yang Anda amati apa? Anda melihat nggak layoutnya, lalu lintas produksinya, selain melihat kualitas ayam? Iya, Ibu, melihat tempatnya juga. Nah, kalau udah melihat tempatnya, menurut Anda seperti apa? Gambarannya gimana? Dapurnya masih campur dengan dapur pribadi, Bu. Oh ya, terus Anda nanya apa aja di sana? Hanya nanya ayam saja atau misalkan begini, ini setiap hari berapa produksi Bu? Satu bulan dapat order berapa kali? Itu enggak? Iya Bu, ditanya Bu. Nah, terus coba kamu kalau jelasin jangan putus-putus gitu toh. Coba yang jelas gitu kalau menjelaskan. Apa yang Anda dapatkan informasinya biar saya tertarik ini gitu kan. Oh, ternyata seperti ini ya catering di UMKM gitu maksud saya. Teman-teman bisa tahu. Jadi coba jelaskan apa yang Anda dapatkan di tempat lokasi. Selain fakta kualitas ayamnya. Misalkan Selain kualitas ayamnya Ibu, ini kebersihannya juga Ibu. gimana kebersihannya? Kayak apa? Belum teratur gitu Bu. Kayak ini kayaknya tempat ini untuk menyimpan bahan sayuran terus dicampur sama daging gitu Bu. Oke. Dia kalau produksi berapa piring? Kalau dia terima pesanan berapa pack? Paling banter, paling tinggi berapa? Sampai 500?
500 kotak atau 500 piring? Menanyakan itu enggak? Paling tinggi katanya Ibu 200-an. Oh ya. Dia menyajikannya dengan alat apa? Masaknya dengan piring perlengkapannya atau dalam kardus? Awalnya disimpan dalam piring, baru nanti disiapkan ke kardus, ke box gitu Bu. Oh, berarti penyajiannya dalam nasi kotak ya? Bukan catering buffet ya? Bukan catering buffet kalau untuk manten itu kan? Iya Bu. Dia yang mana? Ini Anda sebetulnya melakukan riset sendiri nggak sih ini? Kok kayak ragu-ragu gitu jawabnya? Anda datang lagi nggak? Datang sendiri nggak ini? Jangan-jangan nggak ngambil dari fakta di lapangan ini ya? Iya. Jangan-jangan ngambil dari penelitian orang. Tidak Bu, datang. Oh ya sudah. Anda bawa foto nggak? Anda foto nggak itu? Ada. Sempat foto? Iya Bu. Bisa ditunjukkan di sini. Anda bawa sekarang pakai laptop? Di makalah Ibu ada. Oh, di Di makalah. makalah. Oke, baik. Iya. Siap. Baik, udah, baik. Dah. Oke, terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini coba dicek kesimpulannya. Dibuka kesimpulannya. Kesimpulannya dibuka. Ya. Terus bawah. Stop. Nah, ini. Nah, ini Anda sebutkan mutu sensoris produk ayam goreng. Rasa, aroma, tekstur masih baik dan diterima konsumen. Berarti Anda ngincip ya? Iya Ibu, kita beli. Oh ya. Untuk Terus? ngetes. Ya oke, Anda beli. Oke, terus kemudian Anda terakhir di sini produk memenuhi aspek toyib, bersih dan aman. Nah, berarti kalau tadi Anda sebutkan masih tidak terlalu baik, Bu, masih nyampur. Ya, dengan berarti belum kategori toyib ini kan? Ya enggak? Tadi kan Anda bilang kan layoutnya apa tadi yang sudah ditanyakan oleh salah satu teman Aryas tadi kan menanyakan lalu lintas layoutnya itu ya urutannya. Jadi produk ini menurut Anda memenuhi aspek toyib, bersih dan aman, tetapi belum memenuhi aspek halal formal karena tidak ada verifikasi penyembelihan sesuai syariat atau sertifikasi halal resmi. Baik, berarti memang belum ada sertifikat halalnya ya? Iya Bu, belum. Yang belum ada di produknya atau di ayamnya? Di produknya Ibu. Produk apa? Produk cateringnya itu Ibu. Ya gitu loh kalau jawab itu yang jelas gitu loh. Oke, di produk cateringnya memang belum ada sertifikat ya. Karena mungkin ayamnya yang digunakan belum memenuhi syarat standar sertifikatnya, yaitu belum bisa menunjukkan pembelian di rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih kelompoknya Misea dan kawan-kawan, Ninis juga. Saya udah mulai suudon ini sebetulnya kok Anda sebetulnya datang nggak? Kita untungnya nanti saya cek ya di papernya ya. Kalau memang ada foto. Terima kasih bisa diakhiri. Baik, terima kasih kita beri tepuk tangan. Berikutnya saya persilakan kelompok yang kedua. Bisa langsung share screen dari situ? Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan
pada kasus yang berikutnya ya, yang berjudul analisis faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro yang belum bersertifikat halal pada usaha kuliner. Studi kasus pada warung Bude. Jadi mungkin gini maksudnya ya. Faktor yang menyebabkan faktor penyebab PUMK pelaku usaha mikro kecil belum bersertifikat halal gitu ya mungkin ya. Yang disampaikan oleh kelompok 5. Siapa kelompok 5 ini? Iya, Ibu, betul. Ada Andini, Gisela, Anissa, dan juga Yumroh. Belum, nggak ada namanya ya di sini ya? Ada, Bu. Coba slide next slide-nya. Oh, Di slide-nya nggak ada nama-namanya ya? ada, Bu. Ada, Bu. Bentar. Oh ya sudah baik. Oke, sudah silakan dimulai presentasinya. Iya. Judulnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Selamat sore, Ibu Emel dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang memiliki judul analisis faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro yang belum bersertifikasi halal pada usaha kuliner studi kasus pada warung Bude. Untuk anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Andini Dwi Isnayanti, dan juga teman saya, Gisela Aulia Hardiana, Yumroh Dwi Utami, dan Anissa Inisiatur Rohmah. Selanjutnya langsung saja pada latar belakang, yaitu pertama pada tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024 menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam sejumlah lebih dari 207 juta muslim. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pasar muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi dan sertifikasi halal menjadi semakin penting bagi umat muslim. Hal tersebut menyebabkan pemerintah perlu mengambil tindakan dengan mengeluarkan peraturan terkait dengan kewajiban bersertifikasi halal sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 yang mengenai jaminan produk halal pada pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya pada tahun 2019, pemerintah mulai mencanangkan program sertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang JPH, di mana makanan menjadi fokus utama untuk wajib halal mulai tahun 2019 sampai 2014. Sementara itu, untuk produk seperti kosmetik dan obat-obat memiliki tenggat waktu yang lebih lama. Namun, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2022, menunjukkan bahwa dari 8,71 juta UMKM aktif yang ada di Indonesia, hanya sekitar 2.097.308 produk yang telah tersertifikasi halal berdasarkan laporan dari LPPM MUI. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk UMKM yang bersertifikat halal masih tergolong rendah, sehingga sangat disayangkan padahal di Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Next. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha mikro warung Bude belum melakukan sertifikasi halal produk kulinernya. Yang kedua, bagaimana pemahaman pelaku usaha mikro warung Bude mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal? Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro warung Bude dalam memperoleh Maaf, Bu. Kenapa ini? Maaf, Bu. Apa? Dalam tenggorokannya, Bu. Dalam memperoleh sertifikasi halal, kemudian bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mikro warung Bude melakukan sertifikasi halal? Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha mikro warung Bude belum melakukan sertifikasi halal produk kulinernya. Yang kedua, menganalisis pemahaman pelaku usaha mikro warung Bude mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro warung Bude dalam memperoleh sertifikasi
halal. Dan keempat, merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mikro warung bude melakukan sertifikasi halal. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kristianingsih dan Afasah Indah Maulida pada 2025 yang berjudul Analisis Faktor Kendala Penerapan Wajib Bersertifikasi Halal di Paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Hasil penelitiannya yaitu banyak pelaku UMKM masih minim informasi sehingga menganggap proses sertifikasi itu rumit, lama, dan mahal. Selain itu, anggapan bahwa produk mereka sudah halal tanpa perlu sertifikasi, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait. Nah, maka diperlukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar pelaku usaha memahami manfaat dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi halal. Persamaan dengan penelitian ini adalah menelaah faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro belum sertifikat halal. Sedangkan perbedaannya pada ruang lingkup karena penelitian ini dilakukan pada skala mikro dengan studi kasus tunggal pada satu usaha kuliner. Selanjutnya, pustaka kedua yang dilakukan oleh Sugianto dan Siti Aisyah dengan judul Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikat Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil UMK Kuliner Tanjung Balai dengan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bersumber dari wawancara UMK kuliner. Hasil penelitiannya yaitu pertama, faktor yang menyebabkan rendahnya sertifikat halal di UMK kuliner yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai regulasi sertifikat halal dan kurang optimalnya peran lembaga dan pemerintah dalam memberikan informasi dan panduan sertifikat halal kepada UMK kuliner. Kedua, berdasarkan data wawancara didapatkan tingkat regulasi tidak berpengaruh pada keinginan pelaku usaha UMK untuk memperoleh sertifikat halal. Pelaku usaha yakin bahwa produk yang dijual halal berdasarkan bahan, proses pembuatan, dan identitas pelaku usaha sebagai muslim. Persamaan yang penelitian yang telah dilakukan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada UMK kuliner yang belum memiliki sertifikat halal. Sedangkan untuk perbedaannya, pelaku usaha UMK kuliner berkeinginan untuk mensertifikasi produk dagangannya setelah mengetahui regulasi pembuatan sertifikat halal. Selanjutnya, untuk penelitian yang telah dilakukan Muawanah dan Ahmad Maktum tahun 2022 mengenai analisis persepsi sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil mikro di Kabupaten Sumeneb mendapatkan hasil dengan metode penelitian kualitatif dengan pencarian data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk yang pertama, narasumber cukup mengetahui dan memahami tentang adanya sertifikasi halal yang berdampak pada kepemilikan sertifikasi halal para pelaku usaha makanan dan minuman. Kemudian untuk yang kedua, para pelaku usaha menyadari bahwasannya sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap pemasaran produk, khususnya untuk pemasaran di supermarket yang memiliki skala besar. Untuk persamaan dari penelitian ini yaitu metode dengan pendekatan kualitatif dan tergolong jenis penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya yaitu pada studi kasus persepsi pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal. Selanjutnya, penelitian oleh Devi dan Mutahharah pada tahun 2024 dengan judul Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Proses Sertifikasi Halal melalui BPJPH. Untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan penelitian lapangan. Sumber datanya merupakan sumber data primer dari pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang ada di Bogor. Untuk hasilnya, persepsi pelaku usaha mengenai pemahaman terhadap sertifikasi halal memiliki skor 64,99%, yakni cukup. Untuk persepsi pelaku usaha terkait minat terhadap sertifikasi halal, itu skornya baik, untuk motivasinya baik, lalu tingkat harapannya mengenai sertifikat halal itu baik, pengalaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal itu baik, dan terkait biaya, waktu, dan dukungan sosial itu skornya memperoleh
71,29%. Untuk pelaku usaha yang belum pernah melakukan sertifikasi halal beranggapan bahwa proses sertifikasi halal merupakan hal yang rumit. Lalu beberapa pelaku usaha hanya tahu bahwa sertifikasi halal adalah sertifikat yang menunjukkan kehalalan produk dan belum banyak tahu cara untuk mengurus sertifikasi halal serta beban biaya yang harus ditanggung. Lalu untuk persamaannya, menggunakan metode penelitian lapangan dan adanya wawancara dengan pelaku usaha, untuk perbedaannya tidak digunakan penelitian secara kuantitatif. Masuk pada landasan teori. Yang pertama yaitu pelaku usaha dan penggolongannya. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam bidang ekonomi yang dimaksud yaitu perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lainnya. Sedangkan untuk penggolongannya, di Indonesia dibagi berdasarkan skala usaha yang kriterianya ditentukan berdasarkan besaran modal atau omset. Berdasarkan skala usaha, pelaku usaha dibagi menjadi 3 yang diatur pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001. Yang pertama yaitu usaha mikro, paling banyak sebesar 1 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Kedua, usaha kecil modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Yang ketiga, usaha menengah yaitu modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya, Selanjutnya yang kedua adalah kategori halal haram. Sebelum membahas sertifikasi halal, perlu dipahami terlebih dahulu makna halal dan haram sebagai dasar konsepnya. Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, baik untuk dikonsumsi maupun digunakan tanpa melanggar ketentuan syariat. Secara etimologis, halal bermakna sesuatu yang sah dan bebas dari unsur yang dilarang, sehingga dapat digunakan tanpa menimbulkan aguan akidah. Sebaliknya, haram adalah segala hal yang dilarang oleh syariat, baik berupa makanan, minuman, maupun perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena dapat menimbulkan dosa serta kerusakan moral atau kesehatan. Kategori makanan diharamkan karena mengandung mudarat apabila dikonsumsi manusia, yaitu yang pertama ada bangkai, yang kedua ada darah, daging babi, lalu minuman keras, dan hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat. Untuk selanjutnya, sertifikasi halal dan urgensinya. Halal sudah menjadi salah satu syarat agar produk dapat menembus pasar global, sehingga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal, yang pada pasal 4 telah mempersyaratkan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat memberikan ketentraman batin konsumen. Selain itu, untuk menentukan apakah suatu produk layak untuk mendapatkan sertifikasi halal dan merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh produsen. Lalu terdapat 3 lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Majelis Ulama Indonesia MUI, dan lembaga-lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika, Majelis Ulama Indonesia. Pengajuan sertifikasi halal terbagi menjadi 2 skema, yaitu self-declare dan skema reguler. Selanjutnya, untuk BPJPH itu bertanggung jawab untuk memastikan produk halal, sementara LPH itu memeriksa dokumen dan melakukan audit. Selanjutnya, laporan audit itu akan disampaikan dalam persidangan Komisi Fatwa MUI. Lalu Komisi Fatwa MUI akan mengukuhkan status kehalalan suatu produk. Selanjutnya adalah regulasi jaminan produk halal dan kebijakan pemerintah. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikasi halal.
Dasar Regulasi Jaminan Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 mengatur tentang beberapa hal, yaitu yang pertama jaminan ketersediaan produk halal, kemudian hak dan kewajiban pelaku usaha, lalu pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Selanjutnya, tata cara memperoleh sertifikasi halal yang diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH, dilanjutkan pemeriksaan dan pengujian kehalalan. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, dan untuk menjamin penegakan hukum terhadap penyelenggaraan undang-undang ini ditetapkan saksi administrasi dan saksi pidana. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 September sampai 30 September 2025. Untuk tempatnya sendiri ada di Warung Bude yang beralamat di Dusun Cupatu 2, Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena Warung Bude merupakan usaha kuliner mikro yang belum memiliki sertifikat halal dan mencerminkan kondisi umum pelaku usaha mikro yang menghadapi kendala serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Warung Bude melalui wawancara. Pendekatan ini bertujuan memahami persepsi, pengetahuan, dan pengalaman pelaku usaha terkait belum terlaksananya sertifikasi halal. Melalui studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan pandangan pelaku usaha terhadap proses, manfaat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk belum melakukan sertifikasi halal. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama, faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro Warung Bude belum melakukan sertifikasi halal produk kuliner. Dari wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa poin yang dapat kami simpulkan atau kami masukkan ke pembahasan. Yang pertama yaitu ketidakpahaman pelaku usaha tentang prosedur dan tata cara mengurus sertifikasi halal. Yang kedua, kurangnya informasi baik dari lingkungan sekitar maupun edukasi dari perangkat desa setempat. Kemudian, anggapan bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya yang cukup besar dan memberatkan. Pelaku usaha masih merasa ragu bahwa usaha kuliner kecil sepertinya belum terlalu membutuhkan sertifikasi halal, karena pelanggan yang datang mayoritas sudah percaya terhadap bahan baku yang digunakan. Kemudian, persepsi bahwa sertifikasi halal lebih dibutuhkan untuk produk skala besar atau industri makanan kemasan, bukan untuk usaha mikro. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah, perangkat desa, maupun lembaga pendamping UMKM untuk memberikan sosialisasi, edukasi, serta kemudahan akses terhadap program sertifikasi halal. Selanjutnya, yang pembahasan yang kedua yaitu pemahaman pelaku usaha mikro Warung Bude mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, pemahaman pelaku usaha mikro itu terhadap sertifikasi halal berperan penting dalam mewujudkan produk pangan yang aman, bermutu, dan sesuai prinsip kehalalan. Nah, berdasarkan observasi itu, Warung Bude belum memiliki pemahaman proses dan manfaat sertifikasi halal yang dikeluarkan BPJPH. Hal ini terlihat dari belum adanya upaya pengajuan sertifikasi serta tidak tahuan mengenai tahapan seperti pendaftaran diisi halal, pengumpulan dokumen, pemeriksaan bahan dan peralatan, hingga audit oleh LPH. Nah, pemilik usaha juga belum menyadari bahwa sertifikasi halal tak hanya menjamin kesesuaian syariat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, minimnya sosialisasi lembaga terkait, serta anggapan bahwa prosesnya itu rumit dan mahal. Padahal pemerintah melalui program sertifikasi halal gratis telah mempermudah UMK memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya jika memenuhi syarat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pendampingan agar pelaku usaha seperti Warung Bude itu memahami pentingnya sertifikasi halal dan mampu melaksanakan secara mandiri sebagai strategi pengembangan usaha berkelanjutan. Kemudian untuk hambatan atau kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro Warung Bude dalam memperoleh sertifikat halal berdasarkan wawancara, yang pertama, pelaku usaha itu mengalami kendala dalam mendapatkan informasi mengenai sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro.
Kendala tersebut terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga, sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan mendapatkan informasi. Akibat dari ketidaktahuan tersebut, pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mengetahui prosedur dan tata cara membuat sertifikat halal, sehingga pemilik warung bude belum memiliki sertifikat halal untuk produk yang dijualnya. Kedua, akses untuk fasilitas pendamping dan platform sertifikat halal yang menyediakan layanan pembuatan sertifikat halal secara gratis tidak didapatkan pelaku usaha mikro karena kurangnya informasi tersebut. Kemudian untuk pelaku usaha mikro beranggapan bahwa pembuatan sertifikat halal membutuhkan modal yang besar dan waktu yang dibutuhkan lama, sehingga akan berdampak pada operasional dan pendapatan harian warung. Selain itu juga beranggapan bahwa sertifikat halal hanya diperlukan untuk industri skala besar saja, sehingga produk kuliner yang diperdagangkannya belum membuat sertifikat halal. Berdasarkan data hasil wawancara, pemilik warung bude hanya mengetahui bahwa sertifikat halal pada makanan yaitu terdapat pada logo halal pada produk makanan yang diperdagangkannya. Kemudian, Selanjutnya, untuk strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mikro seperti warung bude melakukan sertifikasi halal yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada para pelaku usaha mikro, sehingga tujuan dan maksud sertifikasi halal itu dapat tersampaikan dan diterima oleh para pelaku usaha, sehingga mereka paham mengenai sertifikasi halal dan cara memperolehnya. Lalu dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan langsung terhadap para pelaku usaha mikro yang berminat untuk melakukan sertifikasi halal. Selanjutnya, adanya kolaborasi dengan komunitas UMKM, khususnya komunitas pelaku usaha mikro yang ada di desa-desa untuk membantu mereka yang kurang mengetahui pentingnya sertifikasi halal. Lalu, hal tersebut tentunya perlu peran aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, instansi terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, organisasi sosial setempat, UMKM, serta pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya dapat disimpulkan dari berdasarkan hasil penelitian pada usaha mikro warung bude dapat disimpulkan bahwa 1. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur serta manfaat sertifikasi halal menjadi faktor utama belum terlaksananya sertifikasi halal. Kurangnya sosialisasi, pendampingan, dan akses informasi dari lembaga terkait terus memperkuat persepsi bahwa proses sertifikasi halal itu rumit, mahal, dan hanya diperuntukkan bagi industri besar. Yang kedua, pemilik usaha belum memahami tahapan pengajuan melalui sistem si halal maupun peran BPJPH dan LPH, serta belum menyadari manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Meskipun pemerintah telah menyediakan program sehati, informasi mengenai program ini belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha mikro memahami pentingnya sertifikasi halal serta mampu melaksanakannya secara mandiri sebagai langkah penguatan usaha dan dukungan terhadap ekosistem halal nasional. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada Ibu Imelda. Baik, terima kasih ya. Oh, ini warungnya ya. Baik, coba dibuka judulnya, Mbak. Oke, bagus ya. Silakan. Silakan, masih ada 10 menit ini untuk memberikan respon pada teman Anda, tanggapan. Siapa yang mau memulai dulu sebelum saya panggil? Ada yang mau memberikan respon? Boleh bertanya, boleh komentar ya, boleh tanggapan, koreksi ya. Silakan. Riana ada, Riana? Riana ada? Riana? Ada, Bu. Oke, silakan memberikan tanggapannya. Nih, boleh bertanya, boleh memberikan respon, memberikan tanggapan, boleh memberikan koreksi atau apapun menurut Anda atas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5.
Ayo Diana. Mungkin pertanyaan ya Bu Ya, silakan. untuk kelompok 5. Kira-kira kami sebagai mahasiswa yang sudah memiliki sertifikat P3H itu apa sih yang bisa dilakukan agar pelaku usaha itu memiliki kesadaran sepenuhnya gitu untuk produk-produknya agar segera dihalalkan, segera diluncurkan sertifikat halalnya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Baik, bagus pertanyaannya. Silakan. Kelompok 5 menjawab. Izin menjawab, untuk kita sebagai mahasiswa yang sudah memiliki sertifikasi halal sertifikasi PPH itu dapat melakukan pendekatan kepada pelaku usaha mikro. Kita bisa datang ke pelaku usaha mikro lalu menjelaskan adanya program sertifikasi halal. Kemudian kita jelaskan juga ini tuh program dari pemerintah dan ada program sehati yang itu sertifikasi halal gratis yang tidak memerlukan biaya. Seperti itu. Lalu juga kita jelaskan pentingnya sertifikasi halal itu untuk apa, seperti itu. Dan menambahkan juga Ibu, itu bisa kita bekerja sama dengan perangkat desa setempat sehingga nanti dari desa tersebut bisa dikumpulkan dalam satu ruangan dan kita bisa mensosialisasikan terkait pentingnya sertifikasi halal untuk usaha kuliner UMKM. Baik, bagus. Terima kasih. Ada mau nambahin lagi? Baik ya, cukup ya. Saya kira itu ya. Anda mahasiswa kimia 2022 kan tidak hanya P3H ya, tetapi juga sudah menjadi penyelia halal kan? Sudah terbit belum sertifikatnya? Sertifikat pelatihan penyeliaannya sudah Belum, terbit? Ibu. Sudah dikirimkan? Belum, Bu. Sudah, Tom? Hah? Belum? Belum, Ibu. Oh, nanti Yang waktu itu terakhir ngisi G-form tapi sertifikatnya belum ada, Bu. Oh, baik. Coba saya tanyakan Bu Esti ya. Oke, baik. Ya sudah mestinya sudah terbit, ini sudah cukup lama soalnya. Baik. Coba dibuka di kesimpulannya ya. Jadi kelompok 5 ini, kelompoknya Yumroh dan kawan-kawan itu sudah menjelaskan sedemikian rupa, jadi bagus ya. Apa latar belakangnya, kemudian realitas di lapangan seperti apa, selanjutnya bagaimana yang harus bisa dilakukan. Nah, ini kesimpulannya adalah diantaranya memang adanya peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan. Baik, nah inilah peran dari mahasiswa yang sudah dibekali ya sebagai akademika atau mahasiswa itu terlepas walaupun dia sebagai P3H ataupun bukan, termasuk apakah dia penyelia ataupun bukan, itu kan apalagi mahasiswa yang memiliki konsentrasi kajian halal berarti kan sudah mulai memahami, sudah memiliki pengetahuan yang memadai ya untuk disampaikan ke orang lain. Oleh karena itu ini salah satu tugas mahasiswa. Apalagi kalau mahasiswa itu nanti atau sudah menjadi pendamping atau P3H dan menjadi penyelia halal. Nah, ini tentu pemahaman kehalalan sistem halalnya kan berarti semakin baik. Nah, itulah tugas ya dari Anda semua untuk menguatkan jaminan produk halal yang ada di Indonesia. Baik, ini pertanyaan saya untuk semua kelompoknya Yumroh dan kawan-kawan ya. Ketika Anda ke sana, itu kan tadi fotonya, coba dilihatin fotonya Mbak. Saya mau lihat, coba. Bagus ya, oke. Nah, ini kan warung Bude Tarmini ya, ini kan bisa nih. Bisa ini untuk diajukan self declare ya. Bisa, karena dia hanya soto kan. Nah, Anda berkesempatan atau sempat ke sana nggak? Nawarin nggak itu? Udah punya NIB belum ini warungnya? Kalau 2022 kan sudah jadi pendamping kan? Untuk kemarin ketika kita bertanya udah ada NIB belum, itu belum ada Ibu. Oke, nah itu Anda langsung buatin. Anda buatin nggak? Enggak. Belum Ibu, nanti mungkin next-nya. Buatin lah. Kasihan ya. Nggak apa-apa buatin terus. Jangan lupa kalau membuatkan NIB, beritahu akun passwordnya, suruh moto tempel di
mana tempelin di mejanya gitu loh. Itu penting. Jadi kalau membuatkan NIB harus diberikan apa namanya emailnya juga. Kenapa? Karena mungkin satu saat pelaku usaha tersebut mau mengembangkan usahanya. Misalkan sekarang jualan soto, itu kan dia di NIB-nya, KBLI-nya pasti kan penyediaan makanan ya, makanan minuman. Tapi mungkin suatu saat dia mau usaha eh apa laundry misalkan. Nah, itu kan nambah KBLI. Nah, kalau dia tidak punya akses ke sistem OSS ketika pembuatan NIB itu dilakukan, dia nggak bisa nambah KBLI kan kasihan itu ya. Nah, jadi itu yang untuk mahasiswa sekalian, tolong yang pernah membuatkan NIB, tolong itu beritahu akun NIB-nya di OSS itu apa gitu ya. Baik, saya kira itu mahasiswa sekalian, terima kasih. Ini bagus, Anda serius, kelihatan banget ini mengerjakannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita foto dulu ya, screenshot ya. Ditutup dulu ini Mbak, gambarnya Mbak. Oke. Kita screenshot dulu sekarang, coba diaktifkan. Sudah? Ini yang 032 ini siapa ya? Itu yang presentasi ya? Ini situ tadi ya? Iya, Ibu. Kamu nggak bisa nyalain kamera? Coba saya screenshot. Bentar. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih. Kita akhiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Terima Selasa kasih. kuliah ya. Hari Selasa kuliah nanti saya infokan di grup siapa yang presentasi ya. Kita Selasa kuliah. Baik, Baik, Ibu. terima kasih. Ibu. Ibu.